Warta Jemaat, hari Minggu 28 Juni 2020. Salam Patunggilan. Shalom. Majelis GKJW Jemaat Lumajang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, serta saudara terkasih bersama-sama di tengah keluarga kita. Kita patut bersyukur kepada Allah Sang Kepala Gereja, karena kasih-Nya kita tetap dikuatkan dalam iman dan pengharapan di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 yang masih mewabah di negeri kita ini. Tentunya kita juga berdoa berharap agar pandemi virus corona dapat segera berakhir, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya termasuk beribadah. Ibadat minggu hari ini menggunakan tata ibadah khusus sehubungan dengan masa kenormalan baru. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Penatua Eko Yuli Susilowati. Bapak, Ibu, serta saudara terkasih, kami persilahkan bangkit berdiri. Marilah kita mengawali ibadat hari ini dengan mengagungkan nama Tuhan, diiringi nyanyian Kidung Jemaat 46 bait yang pertama. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Jemaat yang terkasih, marilah ibadah Minggu pagi hari ini kita lakukan dengan penuh syukur dari kedalaman dan keteduhan hati masing-masing. Marilah kita sejenak menundukkan diri, menyatukan hati, kita ungkapkan yang demikian. Tuhan, Sang Pencipta dan Pemelihara adalah sumber keselamatan kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, adapun tema ibadah pada pagi hari ini terambil dari kitab Roma pasal 28 ayat yang ke-28 dan 29 yang berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudaraku yang terkasih, keluarga Kristen sebagai komunitas cinta kasih, berarti keluarga adalah gambar dan citra Allah, cermin Trinitas,
yang berpengaruh kepada seluruh aspek kehidupan dan kepada siapa saja. Lalu keluarga juga adalah komunitas hidup yang berarti tempat bertumbuh bersama untuk mengekspresikan keserupaan dengan Allah. Untuk mengalami keluarga yang segambar dengan Tuhan saat ini, mari kita izinkan Tuhan sendiri yang menjamah hidup kita melalui ibadah kita pada pagi hari ini dan menyatakan kemuliaan-Nya dalam keluarga kita melalui pujian keluarga Allah. Datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Oh, sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, katakan dengan sepenuh hati. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Oh, sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia, ku bahagia jadi keluarga Allah. Jemaat kekasih Tuhan, seringkali kita berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat dari hadapan sesama pun di hadapan Tuhan. Namun, bagaimanapun kita menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat, tidak ada yang tersembunyi baginya. Saat ini,
Mari kita datang dengan segenap hati, kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh Tuhan, kami mengucap syukur atas semua kebaikan, kasih, dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami masing-masing hari lepas hari. Sampai pada saat hari ini kami boleh bersama-sama datang untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Saat ini Bapa, kami membawa hidup kami, hati kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus sendiri yang menjamah, memulihkan, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa atas semua kasih dan kemurahan-Mu. Pagi hari ini kami serahkan ibadah dari permulaan sampai akhirnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mohon ampun dan mengucap syukur. Amin. Bersama-sama kita akan menerima berita anugerah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita buka, kita baca dari kitab Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 sampai 19 yang berbunyi demikian. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Sebagai ungkapan kita, permohonan ampun kita kepada Tuhan, kita pujikan dari Kidung Jemaat 402 ayat yang ke-1. Kuperlukan juru selamat. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan menggumuli firman Tuhan. Adapun bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu terambil dari Roma 8, ayat 28 sampai dengan 30. Dan kita persiapkan Kidung Jemaat nomor 59 ayat 1, setelah kita berdoa nanti akan kita nyanyikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah berkenan membersamai kami
pada hari-hari yang lalu hingga pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Pada kesempatan ini kami akan menggumuli firman Tuhan. Kiranya Tuhan menurunkan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami masing-masing, sehingga kami dapat membaca, dapat menerima, dan dapat mengerti tentang makna firman Tuhan. Dan begitu juga kepada Penatua Ibu Susi yang akan menyampaikan firman ini Tuhan kepada kami semua. Kiranya Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi kesehatan, dan Engkau memberikan segala sesuatunya, sehingga firman ini dapat kami terima dengan baik. Demikian seru doa kami yang kami sampaikan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 59 ayat 1. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Roma 8 ayat 28 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan buat kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia bagi setiap kita yang tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat yang terkasih, tadi kita sudah membaca bersama-sama untuk ayat firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudaraku pasti sudah sering membaca ayat ini, dan mungkin ayat ini menjadi satu ayat yang favorit. Betul? Ya, semua sudah mantuk-mantuk dan senyum, berarti betul ya. Mengapa? Karena kita baca kembali ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Segala sesuatu di sini berarti tidak hanya dalam hal tertentu saja Allah turut bekerja, tetapi dari seluruh segi aspek kehidupan kita. Apakah itu dalam keluarga kita, dalam kehidupan ekonomi kita, dalam kehidupan rencana masa depan anak-anak kita, di dalam mungkin kita mengalami sakit penyakit,
seluruh aspek kehidupan kita, Allah turut bekerja. Tapi apakah cukup sampai di situ? Masih ada selanjutnya yang harus kita lakukan supaya Allah turut bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi semua. Yaitu dikatakan berikutnya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku yang terkasih, setiap kita tidak begitu saja dilahirkan, kemudian besar, sekolah, mencari pekerjaan, kemudian menikah, mempunyai anak, kemudian mantu, punya cucu, kemudian meninggal. Tidak hanya itu saja. Allah mempunyai satu rencana yang besar atas setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Kita baca di ayat berikutnya, ayat yang ke-29, dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada rencana besar Tuhan bagi setiap kita, yaitu untuk kita menjadi segambar dengan Tuhan. Segambar dengan Tuhan berarti di sini berbicara tentang Yesus yang ada di dalam hidup kita. Ayat yang ke-30 selanjutnya di sana dikatakan, untuk segambar dengan Tuhan ada bonus yang menanti kita sekalian. Dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Luar biasa, itulah janji Tuhan untuk setiap kita. Yaitu kita, setiap keluarga-keluarga Kristen, haruslah hidup segambar dengan Tuhan. Untuk bisa mengalami kemuliaan Tuhan seperti janjinya di ayat 30 tadi. Dari yang satu menuju kemuliaan yang lain sampai Tuhan datang kembali. Syaratnya yaitu harus segambar dengan Dia. Bapak Ibu Saudaraku, segambar dengan Tuhan, apakah hanya cukup dengan menjadi orang Kristen, menjadi pelayan Tuhan, menjadi pamong, menjadi tim song leader, menjadi tim multimedia? Apakah cukup hanya itu? Tidak, belum cukup. Di Amsal kita akan membaca lebih lanjut. Untuk bisa menjadi keluarga yang segambar dengan Allah, ada satu ayat yang harus menjadi gaya hidup kita, yaitu terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-17. Amsal 27 ayat yang ke-17, di sana dikatakan, besi menajamkan besi, orang
menajamkan sesamanya. Jemaat kekasih Tuhan, ayat yang sudah kita baca tadi bersama-sama itu harus menjadi gaya hidup kita. Harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Dikatakan besi menajamkan besi. Hanya bisa terjadi sesuai dengan gambar Allah ketika kita mempraktekkan ayat itu terlebih dahulu di dalam melalui keluarga kita masing-masing. Di dalam keluarga kita diasah untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Hanya bisa terjadi ketika masing-masing keluarga bisa saling menajamkan. Artinya saling mengingatkan, saling mendukung, saling mendorong, saling membantu, saling menopang. Jadi di dalam keluarga itulah Tuhan memproses kita untuk bisa menjadi serupa dengan gambarnya. Kita ketahui bersama bahwa kehidupan Tuhan Yesus selama 30 tahun dia tidak langsung menjadi pelayan. Tetapi 30 tahun Tuhan Yesus ada di tengah-tengah keluarganya. Dan dia baru melayani 3,5 tahun kemudian. Di sini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat memprioritaskan keluarga. Bagaimana dengan kita masing-masing, keluarga kita masing-masing? Apakah kita menginginkan kebaikan terjadi dalam keluarga kita atau keterpurukan? Yang bisa memilih adalah kita masing-masing. Untuk bisa segambar dengan Dia, yang pertama kita harus menyediakan waktu untuk keluarga kita. Mari kita mau diasah baik melalui istri, suami, anak-anak, orang tua, mertua, nenek yang ada di sekitar kita. Sehingga kita mengalami pengikisan, pembentukan karakter dari keluarga. Maka keluarga kita bisa menjadi segambar dengan Tuhan. Karena proses untuk segambar ada di dalam keluarga. Kita akan mempelajari beberapa contoh betapa pentingnya keluarga. Betapa pentingnya kita memprioritaskan keluarga, waktu kita untuk keluarga kita. Bapak Ibu, kalau kita mengingat cerita dari kejatuhan Adam dan Hawa, bagaimana sampai Hawa bisa berteman dengan ular, sampai kemudian dia mendengarkan bujukan si ular, kemudian dia mengajak Adam, suaminya itu untuk memakan buah terlarang. Sampai satu keluarga ini jatuh ke dalam dosa dan tidak mengalami janji Allah. Kira-kira kenapa? Kok sampai Hawa bisa berteman dengan ular? Nah, iya betul. Karena kurangnya waktu Adam untuk Hawa. Sehingga sampai Hawa merasa kesepian, sendirian, kemudian diajak ular, dia disapa ular, dia akhirnya bisa ikut rayuan dari si ular ini. Karena komunikasi yang kurang. Ketika tidak ada waktu untuk mendengar dan didengarkan antar anggota keluarga, inilah awal dari sumber terjadinya satu masalah, yaitu karena salah komunikasi atau kurang komunikasi. Yang berikutnya, kita tahu wanita Samaria yang
seorang wanita sudah menikah 5 kali, bahkan dia yang terakhir kumpul kebo. Ya, istilahnya nggak mungkin dia bisa berubah atau bertobat. Tetapi ketika seorang Yesus, seorang Tuhan Kristus yang mau datang menghampiri dia, mendengarkan keluhannya, akhirnya si wanita Samaria ini bertobat, berubah, bahkan terjadi terobosan. Dia membawa seluruh kampungnya untuk bertobat menerima Tuhan. Nah, dari 2 kisah ini kita bisa mengambil satu pelajaran. Jangan kita anggap enteng dengan tidak adanya komunikasi. Makanya Tuhan kasih kita family atau keluarga. Itu adalah untuk mengajak kita menjadi serupa dengan gambarnya. Saudaraku yang terkasih, saat ini mari mungkin kita masih belum memberi waktu untuk pasangan kita curhat, belum mendengarkan mereka, belum didengarkan antar suami, istri, anak-anak. Sehingga kita belum bisa mengatakan bahwa keluargaku adalah anugerah terbesar Tuhan buatku. Mari saat ini kita meluangkan waktu untuk mereka. Karena penginjilan yang efektif adalah melalui kehidupan keluarga kita. Belajar menerima keluarga kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, mertua kita apa adanya. Itu modal kita untuk segambar dengan Yesus, yaitu bisa menerima kita bagaimanapun keadaan kita. Saat ini apapun keadaan keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, mari kita bisa menerima keluarga kita sebagai anugerah terbesar dari Tuhan. Mari belajar mengasihi terlebih dahulu. Mari kita belajar tetap mengasihi apapun keadaannya. Itu teladan yang diperintahkan Tuhan Yesus bagi kita. Kiranya kita boleh semakin menjadi keluarga yang segambar dengan Tuhan. Amin. Haleluya, amin. Sebagai respon kita terhadap firman Tuhan, mari kita sama-sama menyatukan hati, kita mengambil saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya dimanapun juga berada, khususnya Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Lumajang, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan jemaat duduk kembali. Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan, saatnya kita akan bersyukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan yang telah kita siapkan di rumah kita masing-masing.
Kita dituntun oleh firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayatnya 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita iringi dengan pelengkap Kidung Jemaat 264. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kehadirat-Mu ya Tuhan, karena pada saat ini Tuhan perkenankan kami boleh bersyukur melalui persembahan yang telah kami kumpulkan masing-masing di rumah masing-masing. Hanya inilah ya Tuhan, persembahan syukur kami hari ini. Tuhan berkenan memberkati dan menyempurnakannya. Biar yang sedikit ini Tuhan berkati, biarlah menjadi sarana untuk mendukung pelayanan melalui gereja-Mu GKJW Lumajang. Pimpin dan sertai kami Tuhan dalam mencari rezeki di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah setiap rezeki yang kami dapatkan karena Tuhan yang menyediakan. Dan karuniakan kami akal yang bijaksana untuk mempergunakan setiap berkat Tuhan yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dosa kami, sempurnakan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kembali satukan hati, kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Sungguh Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini. Kembali Engkau sudah mengingatkan setiap kami untuk menjadi keluarga-keluarga yang segambar dengan Allah. Saat ini Tuhan, kami membawa hidup kami masing-masing. Biarlah Tuhan, kami boleh belajar menyiapkan waktu untuk suami, istri, anak-anak kami, orang tua, mertua, untuk belajar, mendengar, dan didengarkan. Sehingga kami boleh menjadi serupa dengan Engkau, menjadi peka seperti Engkau, untuk bisa curhat kepada Tuhan. Kami mulai belajar berawal dari curhat antar masing-masing keluarga kami. Tuhan Yesus, ampuni, ajari kami, beri kekuatan kepada setiap kami untuk bisa menerima
bagaimanapun keadaan keluarga kami masing-masing, sehingga kami boleh menjadi pendorong, boleh menjadi pendengar bagi mereka, sehingga terjalin satu hubungan yang indah keluarga antar anggota keluarga. Tuhan, kami menyerahkan juga saat ini kami masih mengalami masa-masa pandemi COVID-19. Tuhan, kami menyerahkan setiap pemimpin kami yang sudah merencanakan mengatur yang terbaik supaya pandemi ini segera berakhir. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan hikmat, akal budi, pengertian untuk setiap pemimpin kami, sehingga bisa terwujud segera terlaksana untuk pandemi ini segera berakhir dari bumi kami, Lumajang tercinta khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Saat ini juga Tuhan, kami serahkan setiap tenaga kesehatan yang sudah menyerahkan waktunya untuk menolong pasien-pasien. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan dan kesembuhan. Demikian juga untuk yang terdampak COVID ini Bapa, biarlah Engkau memberikan kekuatan, ketegaran, kecukupan atas semua kebutuhan dari setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga setiap anak-anak jemaat-Mu, mulai dari balita sampai pemuda, di dalam mereka mengalami masa-masa pendidikan secara online. Tuhan, biarlah mereka boleh tetap semangat untuk belajar, untuk menjadi yang terbaik, untuk mencapai cita-cita mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil. Kami serahkan juga Tuhan setiap pelayan-Mu, mulai dari Bapak Pendeta, para majelis, para pamong, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Juga setiap perencana gereja kami yang akan melaksanakan ibadah secara new normal, kiranya Tuhan segala sesuatu yang sudah dipersiapkan boleh berjalan dengan baik, sehingga semua boleh membawa jemaat Tuhan untuk semakin mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh doa, permohonan, ucapan syukur kami ini, dan kami akhiri dengan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita undur dari hadapan Tuhan dengan senantiasa hidup segambar dengan Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing, sebab itulah yang berkenan kepadanya. Kita siapkan untuk mohon berkat dengan kita pujikan pujian dari PKJ 239. Sehingga hidup kita menjadi terang, menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku.
Jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Kiranya Allah Bapa mengaruniakan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 474, Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya